Shalom, jumpa lagi dalam Sudut Pandang Alkitab. Saya Agustinus. Hari ini kita akan membahas topik mengapa orang beriman perlu komunitas. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pastinya Anda pernah mendengar kisah tentang burung Raja Wali yang dirami oleh induk ayam. Seorang petani menemukan telur Raja Wali dan menaruhnya di kandang ayam. Telur tersebut menetas bersama telur ayam-ayam yang lain, dan anak Raja Wali itu tumbuh dengan bertingkah laku seperti ayam, mengais-ngais tanah dan mencari makan di atas tanah. Namun Raja Wali kecil itu sering merasa berbeda dan tidak bisa terbang, serta merasa takut kepada burung Raja Wali lain yang terbang di angkasa. Akhirnya Raja Wali itu tua, dan sampai tua dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah Raja Wali yang memiliki potensi besar untuk terbang tinggi, dan dia mati mengenali dirinya seekor ayam tanpa mengetahui identitasnya sebagai Raja Wali. Rekan-rekan, kisah Raja Wali yang hidup di antara ayam-ayam, kita bisa menarik jawaban mengapa orang beriman perlu komunitas. Orang beriman adalah seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terbuka pada karya Roh Kudus, menghidupi iman melalui doa dan sakramen, serta mengalami pembaruan hidup dalam kasih Allah dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seseorang tidak bisa atau paling tidak sulit sekali untuk menghidupi iman melalui doa dan sakramen, mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari jika seseorang itu tinggal dalam lingkungan atau dengan kata lain, komunitas yang tidak mendukung untuk hal-hal pertumbuhan iman dan rohaninya. Sama seperti tadi Raja Wali yang berkomunitas di antara ayam-ayam. Mari kita baca sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 dilanjutkan dengan ayat 46 dan ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula setelah Pentakosta hidup dalam komunitas. Mereka saling mendoakan, saling mendukung, sehingga mereka tidak hanya bertumbuh, tapi juga bertambah banyak jumlahnya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kisah Raja Wali tadi dan ayat Alkitab yang baru kita baca jelas banyak manfaatnya untuk bergabung bersama-sama bertumbuh dalam komunitas. Tapi memang kita tahu, tidak jarang kita dengar anggota komunitas yang saling berselisih, berantem, hingga putus hubungan. Nah, tapi ini merupakan salah satu kebaikan untuk hidup secara berkomunitas, yaitu untuk belajar saling mengasihi. Seperti kita bisa baca dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa mengingat, meskipun relasi pribadi kita dengan Tuhan merupakan fondasi penting dalam kehidupan iman, tetapi Alkitab dan tradisi gereja Katolik mengajarkan bahwa iman bukanlah perjalanan yang dilakukan secara individual, melainkan sebuah ziarah rohani yang berlangsung dalam kebersamaan, di mana komunitas berperan sebagai tempat kita saling menguatkan, saling menopang, dan saling bertumbuh dalam kasih serta kebaikan. Ketika kita lemah, komunitas hadir untuk mengangkat dan menyemangati kita. Ketika kita kuat, kita dipanggil untuk menjadi sumber kekuatan bagi sesama. Sehingga dalam dinamika saling memberi dan menerima ini, kita semakin dimurnikan dan dikuatkan dalam iman yang hidup dan berbuah. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Amin.